Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di video sederhana saya. Pada kesempatan sore hari ini Mendo Lampung berkunjung di sebuah peternakan domba breeding, dan nanti kita akan coba berkenalan sama ownernya untuk berbagi pengalaman dan motivasi teman-teman. Selamat sore Mas. Selamat sore. Diperkenalkan Mas, namanya siapa dan alamatnya di mana ini Mas? Namanya Aslam Ramadan, biasa dipanggil Aslam. Kalau alamat kita di Pekon Banyuwangi, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Sudah berapa lama Mas ternak domba ini Mas? Kalau ternak kita alhamdulillah menuju ke 3,5 tahun ini. Ini sampai ngambil jenis ternaknya jenis ternak domba Mas Ki? Domba. Breeding ya? Kita breeding di sini. Domba apa nih Mas? Kalau domba kita kebetulan ada domba Garut sama domba lokalan. Kalau ternak domba, gambaran saya pada awalnya itu ya sangat menguntungkan gitu, sangat menjanjikan gitu. Makanya kita coba potensi yang ada di desa ini coba kita gali dengan masih banyaknya rumput, masih banyaknya bahan-bahan pakan, limbah-limbah pertanian. Makanya kita mencoba untuk beternak ke domba. Menurut gambaran sampean kan ternak domba ini mudah perawatan, untuk tingkat kematian rendah. Ini yang sudah sampean pernah alami bagaimana selama berjalan 3,5 tahun ini? Ya, kalau prosesnya lika-likunya luar biasa. Jadi memang betul kata orang-orang yang sukses lah, yang sudah sukses duluan, mudah-mudahan kita menyusul. Itu proses kegagalan pasti dihadapi atau dialami. Tak seindah apa yang kita bayangkan. Tak seindah apa yang kita bayangkan. Kalau proses 3,5 tahun ini, itu siklus pertama saja dari anak yang keluar 33 ekor anakan, itu yang sampai sekarang bertahan hanya 1 ekor. Waduh. Hanya 1 ekor. Nah, jadi memang yang kita alami selama ini itu belum bisa dikatakan berhasil karena berproses terus-menerus sih yang kita alami sekarang. Nah, kalau awal beternak kita itu dulu langsung ke 33 indukan, 1 ekor pejantan. Nah, ternyata enggak sesuai apa yang kita bayangkan gitu. Jadi sampai sekarang yang bertahan itu indukan hanya tinggal 12, yang lain mati. Meninggal dunia? Meninggal dunia. Itu sampean sebelum berternak itu apa saja yang disiapkan Mas? Nah, kalau persiapan ya ini mungkin juga pesan lah ya untuk kawan-kawan, teman-teman yang ingin beternak itu memang harus yang pertama ilmu, terutama ilmu pakan, kemudian manajemen kandang. Nah, tidak seperti kami dulu di sini gitu. Jadi bahan atau indukan datang 33 ekor saja, kita belum punya kandang. Nah, jadi terus datang indukan, baru kita bikin kandang. Nah, setelah itu ilmu pakan. Kita sampai sejauh ini ternyata hanya tahunya pakan domba itu ya hanya rumput. Nah, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Setelah 33 ekor itu datang, kita kasih makan rumput, ternyata loyo juga. Dari ngasih makan rumput 33 ekor, nah kita tiap hari ngarit, nah ternyata tumbang juga kita. Nah, kita akhirnya mencoba alternatif lain, pakan alternatif yang di situ kita tidak ada ilmunya, akhirnya gagal. Nah, maka kegagalan itu dibayar dengan anaknya pada mati. Kita tidak ada mentor, kita otodidak,
Ya kalau kita ngelihat di medsos itu kok kayaknya enak bener gitu. Tapi ternyata ya enggak seperti itu. Memang usaha real itu memang harus ditopang dengan apa, ilmu gitu. Nah, itu pesan dari yang sudah sukses-sukses seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi selama 3,5 tahun ini sudah pernah jual anakannya apa belum zaman ini, Mas? Nah, kalau persoalan pernah jual atau belum, sampai sejauh ini kita belum pernah jual. Selama 3,5 tahun masih tahapan berproses. Jadi kalau bisa dikatakan belum ada hasil. Kita hanya berhasil jual kohenya saja. Waduh. Sampai sekarang. Kita sama sekali belum pernah beternak kambing, tapi kita memulai dengan langsung kapasitas 33 ekor indukan. Akhirnya inilah yang terjadi, gambarannya seperti itu. Jadi untuk sekarang pola pakannya apakah sudah ketemu, Mas? Kalau sampai sekarang alhamdulillah, kalau kita lihat perkembangannya itu pola pakan itu sudah mulai ketemu. Kita uji coba pakan buatan sendiri, ya belajar dari pengalaman teman-teman yang memang sudah senior. Alhamdulillah sudah kelihatan hasilnya. Jadi siklus kelima beranak ini alhamdulillah tingkat kematiannya sudah 0. Kalau tadinya setiap beranak dulu sebelum kita tahu pola pakan ini hampir 80% tingkat kematian pada cempenya. Terus selama ini yang sudah ketemu pola pakan, terus sekarang perawatan, Mas, untuk perawatan rutin kayak obat-obatan pernah dilakukan apa enggak? Untuk perawatan, obat-obatan kita penanganannya sampai sejauh ini di kandang kita hanya menggunakan obat cacing. Obat cacing. Untuk vitamin kita menggunakan premix yang kita aduk langsung dengan pakan sih gitu, untuk suplai vitaminnya. Jadi untuk kendala tadi yang sampan sudah pernah alami memang luar biasa, Mas, ya, kendalanya, Mas, ya? Luar biasa sekali kendala yang kita alami. Jadi tingkat kematian yang sangat tinggi. Makanya sampai 3,5 tahun ini kita hanya, kalau istilah kita dalam peternakan, kambing makan manusia. Nah, kita belum pernah makan kambingnya. Pedus mangan wong. Ya. Terus sekarang dengan pola pakan seperti ini memang sampan sudah mantap ini, Mas, dengan pola pakan seperti ini. Insya Allah mantap. Adapun nanti ada progres pakan yang lebih baik lagi akan kita coba dan kita terus tingkatkan nilai gizi kandungan yang ada di pakan kita. Akan selalu kita tingkatkan dengan memberdayakan potensi-potensi limbah pertanian yang ada di lingkungan kita. Jadi untuk sementara saat ini yang sudah ketemu ini pakannya apa aja nih, Mas, yang sampean berikan kepada domba sampean saat ini? Nah, kalau sampai sejauh ini pakan-pakan yang kita dapatkan dari hasil atau limbah pertanian seperti daun singkong, terus omgo, terus bekatul, terus apa namanya itu limbah dari kulit kopi. Nah, itu yang kita manfaatkan, termasuk daun atau hijauan dari tanaman pisang. Berarti ini berarti sampean pakannya sudah komplit fit, Mas, ya? Ya, kalau bahasa di istilah di peternakan komplit fit. Ini kira-kira untuk kos pakannya per hari kena berapa, Mas, untuk komplit fitnya saja? Kalau kos pakan sampai sejauh ini kita hitung per hari dalam per ekor itu di angka Rp1.200. 1.200 per ekor? Ya, 1.200. Tapi kalau untuk hijauan masih dikasih, Mas, ya? Masih tetap, karena ini sifatnya breeding, jadi untuk perbaikan di air susunya itu kita tetap menggunakan hijauan segar. Itu berapa kali sehari, Mas, hijauannya? Kalau hijauan kita terapkan pola pakan di kandang kita itu adalah 2 kali, pagi dan sore hari. Itu terus hijauan tetap masuk untuk pemberian pola pakannya di situ. Terus untuk complete fitnya? Complete fit sama dua kali juga. 2 kali.
Jadi setelah komplit feed masuk, habis, setelah itu baru hijauan kita masuk. Sekarang apakah sampan sudah punya bank pakan hijauan? Untuk bank pakan, alhamdulillah sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada, karena itu salah satu kuncinya mungkin. Kalau dikatakan puas, ya belum puas. Jadi persoalan ke depan, cita-citanya masih sangat tinggi, ekspektasi kita sangat tinggi. Tapi sampai sejauh ini harapan itu terlihat ya mulai ada ketika kita sudah menemukan pola pakan atau manajemen pakan di kandang. Kalau untuk motivasi atau pesan untuk kawan-kawan yang mau beternak, satu yang pertama kuncinya adalah niat. Yang niat itu didukung dengan ilmu, tentunya ilmu peternakan itu. Kalau kita ngelihat di medsos mungkin gambarannya enak semua, tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi kalau saya boleh pinjem kata kawan-kawan di peternakan itu adalah siklus yang pertama dihadapi oleh peternak itu pasti adalah manusia akan dimakan oleh ternak itu. Kemudian siklus kedua adalah ternak makan ternak, baru siklus ketiganya nanti manusia akan memakan ternak. Kira-kira itu hasilnya. Nah, tinggal orientasinya nanti itu mau dipercepat atau tidak, ya itu tergantung keilmuan kita di bidang peternakan itu sendiri. Jadi kalau pesannya, kalau ingin mencoba, kalau hanya ingin coba-coba langsung beternak, jangan terlalu banyak dulu. Mungkin bisa 2 sampai 5 ekor, baru nanti kalau memang pola pakan, pola kandang, dan manajemen waktu kita sendiri itu sudah ketemu, baru kalau mau lanjut ditambah jumlah populasinya itu sangat bisa. Oke, itu Mas. Terima kasih atas waktunya. Nah, walaupun sebentar mungkin bisa memotivasi ataupun memberikan inspirasi kepada teman-teman sahabat Mendo Lampung dimanapun berada. Selamat berjuang dan selamat berkarya kembali Mas ya. Tetap semangat. Salam ngarit, salam srek. Terima kasih. Itu aja teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak video sederhana saya. Mungkin saya cukupkan dulu untuk liputan pada sore hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.